Jadi kalau nyinggung tadi definisi kesuksesan Bang Riki tadi ya. Misalnya datang nih istrinya Bang Riki nih. Ini istri yang keberapa dulu nih? Jadi definisi dari kesuksesannya Bang Riki kan dia 12 tahun kerja di Indomaret, menghasilkan istri 2. Alhamdulillah ya sukses. Levelnya juga udah level ustadz. Iya, definisi suksesnya tadi. Iya kan? Jadi sebenarnya begini konteksnya. Jadi gue punya cerita, ada orang yang sukses secara materi, ya. Kemudian dia itu punya istri 3. Saking suksesnya dia punya istri 3. Luar biasa, ngaturnya juga bingung lagi. Iya. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah tidak sukses, ketika dia sudah sakit-sakitan, istri yang muda yang ketiga itu kemudian meninggalkan dia karena dia nggak mau ngurusin. Kata istri yang ketiga, lu pulang aja ke istri yang kedua. Kemudian ketika dia pulang ke istri yang kedua, ternyata jawaban istri yang kedua juga sama. Lu balik aja ke istri yang satu, gua nggak sanggup ngurusin lu. Nah akhirnya tuh cowok yang sukses tadi akhirnya kembalilah ke istri yang pertama, dan ternyata yang paling setia itu adalah istri yang pertama. Bener nggak? Yang siap menemani kita sampai kita kemudian meninggal itu adalah istri yang pertama. Tahu nggak itu perumpamaan apa? Itu adalah perumpamaan ilmu. Jadi kemanapun kita, kesuksesan kita mau jadi apa dan lain sebagainya, tapi kalau kita masih memegang ilmu yang bermanfaat, maka yang menemani kita pada akhirnya adalah ilmu, bukan siapa-siapa. Betul. Benar ya? Saya setuju. Benar nggak? Betul. Ini Nah, kembali lagi kan? Kembali lagi ke istri yang pertama. Karena kenapa alasannya Anda beralih lagi ke yang pertama itu? Ya, karena kalau kata film dahulu itu mengembara, gitu, mengembara. Jadi penasaran gitu kata orang itu punya katanya punya bini 2 itu enak gitu, tapi pada kenyataannya pusing gitu, pusing. Mungkin Selvian bilang enak, padahal dia pusing juga gitu. Sama Selvian. Kelihatannya enak, tapi padahal pusing dia. Gitu. Makanya kan dia sekarang tetap satu kan balik. Gitu. Karena juga kalau istri pertama pembuka rezeki awalan kalau menurut itu. Jadi di mana tuh pintu-pintu rezeki dibuka di pertamanya itu. Oke, mudah-mudahan nih kita yang masih punya istri juga kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang masih bujangan atau yang masih mencari-cari, semoga Allah berikan kemudahan nih. Sakinah Endai, semoga Sakinah Endai ini teman kita nih. Sakinah namanya, berarti istrinya namanya Sakinah berarti. Jadi kalau Sakinah versinya Anda itu sakit tapi ngeunah. Waduh, kayaknya ilmunya udah ilmu tinggi nih. Iya. Sakit tapi ngeunah. Sakinah. Rena tahu kan udah ya Pak? Enak. Sakit tapi enak. Oke. Kita kembali lagi ke Bang Riki Tagala nih. Setelah kerja di Indomaret selama 12 tahun, mungkin banyak nih pengalaman Bang Riki Tagala ini atau Bang Togel nih kan, udah melanglang buana nih dari ujung Jakarta Barat sampai ujung Jakarta Utara gitu. Apa dia mau buka usaha atau gimana gitu buat kedepannya seperti apa? Ya kalau kedepannya sih kalau usaha planning ada gitu. Cuman usahanya itu ya warung kelontong aja gitu. Karena definisi usaha itu banyak. Ada yang menghasilkan harian, bulanan, tahunan. Jadi saya nyari yang harian dulu aja gitu. Mungkin itu Pak Jumaris. Oke, siap. Pak Jumari mau nambah lagi istrinya. Wah, alhamdulillah, insyaallah, amin. Jadi Pak Riki Tagal ini dia pengalaman dari Indomaret, mungkin Indomaret itu di dalam market ya, jadi marketingnya dapat juga. Sekarang kayaknya dia lagi bekerja di marketing juga, sales marketing ya. Karena backgroundnya itu dia dari marketing Indomaret, banyak customer ngelobi sampai dia bisa nih. Sekarang nih, insyaallah di perusahaan baru ini, perusahaannya udah TBK nih ya. Alhamdulillah ya. Perusahaan apa namanya? ATBC. ABC apa TBC? Oh, internasional. Internasional PT Coca-Cola. Oke, luar biasa.
Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola. Ntar 2004 ada acara kayaknya sponsornya nih Coca-Cola nih. Nomor 1 paling atas listnya Coca-Cola. Siap ngebantu. Coca-Cola bukan Coca-Cola ya. Oh, Coca-Cola. Itu ngomongin produk negara. Oh iya. Oke, siap. Bahas apa lagi nih? Pas nanti nih mau ke Dai. Nah. Oh nih Bang Aang, Bang. Apa namanya setelah lulus dari Man 1 ente berkelana kemana aja nih kira-kira nih, ngilang-ngilang begitu aja tahu-tahu udah ada lagi di sini. Apa dulu pemirsa nih Man 1 2004? Ini gos resmi ya, biasa aja ya. Ya slow aja, slow. Ini makan dulu sambil makan nih tuh ya, kue pacong. Setelah lulus dari Man 1, maksudnya gimana nih? Maksudnya hilang begitu aja atau ada dinamikanya bagaimana gini? Pokoknya terang mau gimmick gimana segala. Oh ya. Setelah lulus Man 1 ya langsung bekerja, Jum. Bekerja, membantu orang tua, mensekolahkan adik-adik, ya kan? Sampai tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Alhamdulillah. Demi adik yang sedang sekolah. Contoh kakak yang berbakti. Enggak, padahal dulu uang udah disimpan buat kuliah. Oh, terus Tiba-tiba usaha orang tua jatuh, Jo. Akhirnya uang buat kuliah menjadi buat pendidikan adik-adik. Oh, berarti luar biasa nih budi pekertinya, luar biasa nih ya. Jadi uang yang seharusnya buat kuliah direlakan buat adik-adiknya sampai lulus kuliah ya. Oke, bagus ini, harus dicontoh ini. Apalagi? Kayaknya kalau misalnya udah sekarang kayaknya enak nih, kos-kosan, kontrakan juga banyak nih di kosan. Terus setelah itu ngapain? Ya kan semua itu kan nggak langsung menikmati hasil, Jum. Oh betul, butuh Iya. proses. Sampai sekarang Proses. ini ya, itu Iya. gimana usaha nih? Ya kan? Berawal dari pekerja, hotelan, Bosen ya? Apa gimana? Apa nggak mau jadi? butuh tantangan, Jum, bukan bosan, butuh tantangan. Oh tantangan. Karena hidup itu butuh tantangan, tidak monoton di satu kerjaan. Oh betul. Tuh. Terus kedua, kebutuhan ekonomi meningkat. Dengan gaji sekian, Jum, di hotel tidak bisa mencukupi keluarga, makanya Betul. yang namanya seorang suami itu butuh tantangan. Betul. Gitu. Sampai akhirnya bisa kuliah, Jum, dan Alhamdulillah. menjadi advokat. Oh, alhamdulillah. Ya teman-teman, apa dong? Teman-teman kalau ini teman-teman nih kalau misalnya ada urusan apa namanya tentang perkumpulan atau mau resmikan suatu CV atau perusahaan mungkin bisa ke Bang Aang Kunaifa. Ya, Aang Kunaifi nih SH nih. Legalitas boleh juga nih ya. Seperti itu. Jadi lanjut lagi. Nah, gini, teman-teman bila mana ada konsultasi aja gitu ya. Boleh, Konsultasi ceritain secara aja. hukum. Ceritain, nggak tahu. Baik itu tentang perdata, pidana, atau tentang apapun, insya Allah saya siap, Jum. Tuh. Yang namanya teman pasti ditolong. Gitu. Tetapi kan itu hanya konsul biasa, bukan ke meja hijau. Tuh. Kenapa? Untuk teman-teman juga untuk sesuatu yang sedang di bawah ya. Kita jelasin juga perdatanya itu mengenai konsultasi tentang mengenai apa aja, hal-hal apa aja kan Pak Rizal belum tahu. Perdata itu banyak, Jo. Perdata itu Jadi itu utang lagi. piutang, perjanjian, itu banyak perdata. Kan tergantung kasusnya. Ya pidana ya tentang lu mukul suami bini lu. Itu pidana. Tuh, jadi istilahnya banyak, perdata itu banyak. Pidana banyak. Apalagi, Jum? Betul. Itu usaha kayak gini gimana konsepnya apa? Itu ada pikiran-pikiran usaha gak kayak gitu sebelumnya Ya. gitu. Berawal ya kita sering jajan lah. Sering jajan kuliner. Nah, di satu saat bini pengen usaha. Ya, pengen usaha. Nah, tugas suami adalah membiayai permodalan. Nah, konsep awal pertama ini bukan hanya semata-mata ingin dagang, tapi bagaimana menjadi manajemen yang baik di suatu perusahaan yang akan dibangun. Marketnya apa gitu loh. Nah, terus, nah, usaha itu bukan hanya sebatas keinginan, bukan hanya keinginan, tapi bagaimana kita bisa mengkonsep usaha itu menjadi lebih baik. Betul.
Pertama, kue pancong makan dulu. ya. Yang pertama adalah marketing. Kedua, 3M, 5M kalau nggak salah. apa tuh? Organizing, marketing, planning, apa ya? Lupa nih. Planning. Oh, 5P apa bukan ini? Jadi gini, ingin membangun satu usaha adalah job sama planning. Apa sih akan membuka usaha? Terus kedua, sebelum membuka usaha, dicoba dulu sebelum diusahakan. Paham? Contoh, ente membuka kue pancong sebelum dijual di pabrik, ente coba-coba bikin buat ke tetangga, minta penilaian. Sebenarnya produknya gagal atau gimana? Ya pertama sih gagal. Oh, gagal. Jangan gagal itu sebagai penghalang. Jadi gagal itu sebagai motivasi kita supaya Motivasi. Yang pertama di dagang pancong itu pertama kali dibuat, ya itu gagal. Gagal. kehangusan apa gimana itu gagalnya? Pertama kehangusan, betul. Kedua, rasa. Iya. Rasanya kurang manis apa Banyak. asin? Ada? Ya namanya banyak, namanya kita otodidak. Oh, iya. Otodidak itu kan lihat di YouTube awalnya. Bukannya Anda udah pernah kerja di perhotelan jadi cooking? Itu kan sebagai apa namanya, pekerja biasa. Oh, kerja biasa. Bukan chef, ya. Oh, bukan chef. Dan lanjut. Setelah gagal itu Ya setelah gagal menjadi suatu motivasi, menjadi lebih baik lagi, gitu Jo. Jadi artinya sih kalau gagal itu wah nggak bisa nih, jangan gitu. Tetap apa sih yang kurang nih bahan-bahannya, Betul. tuh apa sih yang bisa dinikmati oleh pembeli gitu. Betul. Makanya seorang usaha itu bukan sebatas keinginan tapi berusaha, tapi bagaimana menjadi konsep yang baik, menjadi manajemen di usaha. Betul. Terus sebelum Pancong Lumer ada gak usaha yang Bang Angga nih yang pengen kan? Contohnya martabak atau nasi goreng atau pecel lele atau yang lainnya gitu. Insya Allah Senin besok launching. Wah, mantap. Senin besok launching. Di sini lagi. Menu baru lagi, Menu baru lagi. Sini kosong. Ada isi. Pak Togel mau buka usaha juga di samping. Iya, kalau kosong boleh lah. Ya lumayan lah ya. Tadi ngomong. Nanti Ricky Togel yang buka usaha dia. Boleh, samping. Di hari ini dia jual produk. Ntar siang dia ganti baju. Jadi ketika orangnya mau komplain udah berubah. Malamnya ganti rok berarti ya. Jadi tadinya dia jual pancong, tiba-tiba berubah jadi akuarium. Bang Ricky Tagala nih kayaknya berkeinginan juga nih pengen jadi usaha juga nih. Terus setelah kue Pancong Lumer ini kira-kira udah berjalan berapa lama gitu Bang Aang? Terus ada gak nih pangsa pasar yang di sini yang dituju atau gimana gitu? Atau persaingan kan banyak nih kira-kira nih di sini nih. Gimana cara siasatinya gitu? Jum, kena kabel cuma kena kabel. Oke. Nah gini, kan awal dilihat, udah dijelaskan. Jangan cuma hanya ingin menjual produk, tapi bagaimana menjadi seorang penjual produk. Betul. Kualitas, kuantitas, gitu loh. Karena pedagang sih banyak di meja, banyak berbagai macam kuliner. Tapi bagaimana usaha yang kita geluti itu bisa dinikmati, kualitas dan kuantitas. Gitu. Dan satu lagi Jum, marketingnya itu. Iya, marketingnya ini yang penting nih. Kalau marketingnya nggak jalan, buat di depannya nih progresnya agak lumayan berat nih, ya kan? Marketingnya nih gimana nih cara buat mempercayai bahwa produk ente itu enak gitu? Maksudnya nih, buat Pancong Bang Angga ya besok kesini lagi gitu. Gimana? Mau bantuin mungkin Bang. Bantuin dulu Jum. Oh iya, Ada beli, ada beli. kayak